Geng vaksin istana menikam presiden. Jokowi harus belusukan diam-diam. Ditulis oleh Alif Furohman. Munculnya kami bukan sebuah kebetulan. Provokasi mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang mengaku dirinya makar, menantang untuk ditangkap adalah bagian dari agenda besar dan saling terhubung, saling mendukung untuk satu tujuan, kekuasaan. Kita mungkin masih tertawa lebar hari ini karena kami terlihat hanya dagelan, omong kosong. Tapi tahun depan atau 2 tahun lagi, bagaimana kalau struktur organisasi terbentuk di seluruh wilayah, menggait masa FPI, HTI, terlebih 212 ke dalam agenda? Tahun 2022, satu persatu partai pendukung, menteri-menteri, relawan, komisaris tidak akan lagi loyal kepada Presiden Jokowi karena Jokowi bukan pemimpin partai. Setelah masa jabatannya selesai, maka Jokowi akan jadi warga biasa. Partai-partai mereka akan sibuk membahas koalisi pengganti Jokowi. Dan karena tujuan berkompetisi adalah menang, bukan tidak mungkin sosok semacam Anies justru akan didukung oleh partai-partai koalisi pemerintah, menteri-menteri, dan relawan Jokowi hari ini. Karena sekali lagi, tujuan berkompetisi adalah menang dan menikmati kekuasaan bersama-sama. Di sisi lain, sebodoh-bodohnya Gatot, dia tetap tercatat sebagai ex-panglima tanpa celah, tanpa kasus sampai akhir jabatannya. Gatot bisa menjadi pemersatu. Tak ada yang bisa membantah bila Gatot dan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kami jelas muncul dengan pertimbangan matang. Tidak hanya melihat celah di 2022, tapi juga nasib Indonesia dalam menangani COVID. Buruknya kementerian dan lembaga dalam berkoordinasi mengenai menangani COVID pasti juga jadi alasan pendukung pembentukan kami. Di kalangan menengah atas, kalangan orang-orang yang masih bisa makan enak seperti biasanya, mungkin akan setuju dan mendukung protokol kesehatan ketat atau PSBB, sekalipun ini sudah bulan September. Himbauan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan yang sering disampaikan di berbagai kesempatan mungkin masih relevan bagi kalangan menengah atas, kalangan orang-orang yang punya kuota yang selalu khawatir dengan penyebaran virus. Tapi di kalangan menengah bawah, masyarakat sudah mulai frustasi, omong kosong dengan protokol kesehatan, omong kosong dengan subsidi yang cuma Rp600.000. Setelah 6 bulan, para petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan hampir tak ada yang memakai masker. Sekolah-sekolah juga sudah buka seperti biasa. Pasar-pasar ramai. Di kalangan menengah bawah ini sudah tidak relevan lagi protokol kesehatan. Karena apa? Karena sejak Maret lalu mereka beraktivitas seperti biasa dan tak ada penyebaran virus. Silahkan kalian keliling ke daerah atau ke pedesaan. Perhatikan aktivitas warga. Tanyakan mereka tentang corona. Pasti mereka akan tersenyum dan menjawabnya, tidak ada. Teori eksponensial, penyebaran yang cepat dan katanya mematikan, sudah terbantahkan dengan kenyataan. Di depan mata masyarakat, semua cerita menakutkan itu tidak pernah terjadi. Padahal ini sudah 6 bulan. Kabar buruknya, masyarakat menengah bawah adalah mayoritas, 210 juta jiwa. Sementara kalangan menengah atas hanya 50 juta jiwa. Bagi kelompok 50 juta orang ini, mereka tidak peduli dengan yang 210 juta orang lainnya. Karena perut mereka bisa diisi. Mereka akan sangat mendukung pernyataan kesehatan adalah yang utama. Kita harus sehat dulu, baru ekonomi bisa bergerak. Tapi bagi kalangan 210 juta orang lainnya, yang sebenarnya adalah mayoritas pemilih Presiden Jokowi, mereka adalah orang-orang yang memilih tetap bekerja
meski sedang sakit, batuk, pilek, demam, bahkan baru selesai operasi pun. Saat masih merasa nyeri, mereka akan tetap berangkat untuk bekerja, apalagi cuma virus corona yang mayoritasnya tanpa gejala. Lawong dalam kondisi nyeri saja mereka kerja, apalagi tidak bergejala. Maka jangan kaget kalau sebagian masyarakat tidak percaya dengan corona. Bahkan menuduh ini adalah agenda PKI merusak tatanan sosial dan agama. Tidak boleh sekolah, tidak boleh ke masjid, tidak boleh pengajian, dan seterusnya. Isu-isu bergerak liar sekali di kalangan bawah menengah, dan ini bukan katanya. Saya mendengar langsung dari banyak diskusi dan pandangan masyarakat, karena saya hidup di tengah-tengah mereka, di kalangan menengah bawah 210 juta jiwa. Lalu apa hubungannya dengan kami? Semakin keras pemerintah ingin melakukan pembatasan, semakin kuat media menakut-nakuti ancaman COVID. Maka semakin kuat pula masyarakat menolak semua aturan dan pemberitaan media. Penolakan ini kian sempurna karena secara ekonomi, masyarakat di daerah juga ikut terdampak. Harga hasil peternakan, pertanian, dan nelayan mulai merosot dengan alasan corona. Dan waktu 6 bulan ini bukan waktu yang sebentar. Sudah cukup bagi mereka untuk merasa frustasi dan bertanya, Jokowi kemana? Setahu saya, Presiden Jokowi dikepung oleh informasi menakutkan soal COVID. Dipaksa menunggu vaksin yang sebenarnya tidak akan pernah menyelesaikan kasus penyebaran. Diberi laporan salah soal terapi plasma dengan klaim menurut penelitian versi kementerian, hampir semua yang diberi plasma mati. Lalu berita-berita mutasi virus yang sebenarnya biasa saja dibuat seolah-olah mengganas dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Padahal data sudah bicara, 50% tanpa gejala, 35% kondisi ringan dan sedang, yang artinya tanpa dibawa ke rumah sakit pun mereka akan sembuh dengan sendirinya. Jokowi sebagai Presiden Indonesia harus mengingat kembali para pendukungnya, mayoritas masyarakat yang memilihnya. Harus kembali belusukan tanpa rencana, seperti yang sudah sering dilakukan sebelumnya, yang tiba-tiba berbelok ke lokasi yang bukan tujuannya. Untuk melihat secara real kondisi masyarakat di lapangan, lihatlah kenyataan di lapangan. Jangan mau dibohongi oleh menteri-menteri yang punya kepentingan vaksin, yang diam-diam menolak semua pihak-pihak yang tidak mendukung vaksin. Karena pada akhirnya, yang mengantarkan Jokowi ke kursi presiden adalah kalangan menengah bawah, kelompok mayoritas yang kini sedang frustasi dengan protokol kesehatan. Masih ada waktu, tapi saya tidak tahu seberapa lama. Karena kalau kami benar-benar punya logistik yang cukup, bukan tidak mungkin status resesi dan rupiah yang anjlok akan mendorong terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitulah kura-kura.